Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Idha Utami. Dan saya Intan Nurhojiah. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan menjelaskan tentang inkontinensia alfi dan konstipasi. Pengertian inkontinensia alfi dan konstipasi. Inkontinensia alfi atau inkontinensia tinja adalah suatu kondisi ketika tubuh seseorang tidak dapat mengendalikan buang air besar. Kondisi ini menyebabkan tinja keluar secara tiba-tiba tanpa disadari oleh pengidapnya. Inkontinensia tinja dipengaruhi oleh usus bagian akhir, anus atau dubur, dan sistem saraf yang tidak berfungsi secara normal. Sedangkan konstipasi atau yang dikenal juga dengan sebutan sembelit adalah kondisi sulit buang air besar seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Walaupun frekuensi buang air besar setiap orang bisa berbeda-beda, seseorang dapat dinyatakan mengalami konstipasi jika buang air besar kurang dari 3 dalam seminggu. Yang selanjutnya ada penyebab inkontinensia alfi dan penyebab konstipasi. 1. Diare, yang mengakibatkan tinja lebih berair sehingga memperburuk inkontinensia tinja. Kedua, kerusakan saraf pengendali sphinkter anus yang dapat diakibatkan oleh persalinan, peregangan berlebihan saat buang air, atau cedera saraf tulang belakang. Ketiga, kerusakan sphinkter anus, yaitu cincin otot yang terletak di ujung lubang anus yang dapat diakibatkan oleh episiotomi atau prosedur pembedahan vagina yang dilakukan setelah persalinan normal. Keempat, keterbatasan ruang pada rektum untuk menampung kotoran akibat adanya jaringan parut pada dinding rektum sehingga fleksibilitas rektum berkurang. Yang kedua ada penyebab konstipasi. 1. Penyakit pada usus atau rektum seperti penyumbatan usus, kanker usus besar, fisuria ani, dan kanker rektum. 2. Gangguan saraf yang biasanya terjadi pada pengidap penyakit Parkinson, cedera saraf tulang belakang, stroke, dan multiple sklerosis. Ketiga, gangguan pada otot penggerak usus seperti pada dyssynergia. Keempat, gangguan hormon yang bisa disebabkan oleh diabetes, hiperparatiroidisme, kehamilan, atau hipotiroidisme. Gejala inkontinensia alfi dan konstipasi. Yang pertama, inkontinensia alfi. 1. Gejala yang dirasakan pengidapnya tergantung pada jenis inkontinensia tinja, yaitu yang pertama, inkontinensia mendesak yang ditandai dengan dorongan tiba-tiba untuk buang air besar dan sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, inkontinensia tinja pasif yang ditandai dengan kotoran keluar tanpa disadari atau tanpa dorongan untuk buang air serta dapat keluar ketika pengidap buang angin. Yang kedua, beberapa gejala lain yang juga dapat dirasakan pengidap antara lain. 1. Anus terasa gatal atau mengalami iritasi. 2. Diare. 3. Inkontinensia urin. 4. Konstipasi. 5. Nyeri akut atau kram perut. Yang keenam, perut kembung. Gejala konstipasi. Gejala konstipasi yaitu mengejan, rasa tidak tuntas setelah BAB, tinja kering dan keras, ukuran tinja sangat besar atau kecil, rasa mengganjal pada rektum, nyeri perut, mual, kembung, dan tidak nafsu makan. Faktor risiko. 1. Beberapa faktor risiko inkontinensia tinja antara lain orang lanjut usia di atas 65 tahun, wanita yang menjalani metode kelahiran normal. 2. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami konstipasi antara lain. 1. Jenis kelamin. Konstipasi lebih sering dialami oleh perempuan daripada pria, terutama pada masa sebelum menstruasi dan masa kehamilan. 2. Usia. Konstipasi juga lebih sering dialami oleh lansia. 3. Makan makanan yang rendah serat. 4.
jarang atau tidak berolahraga sama sekali. 5. Minum obat-obatan tertentu, termasuk obat penenang atau obat untuk tekanan darah tinggi. 6. Memiliki kondisi kesehatan mental seperti depresi. Diagnosis inkontinensia ALPI. 1. Kultur tinja yaitu prosedur pemeriksaan laboratorium melalui sampel tinja untuk mendeteksi adanya infeksi penyebab diare dan inkontinensia. 2. Barium enema, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan fotorongsen dan cairan barium untuk memeriksa saluran pencernaan bagian bawah. Yang ketiga, elektromiografi, untuk memeriksa fungsi dan koordinasi otot dan saraf di sekitar anus dan rektum. Dan ada diagnosis konstipasi. Yang pertama, tes darah untuk melihat apakah ada kelainan seperti hipotiroid atau kadar kalsium yang tinggi. Yang kedua, sinar X. Melalui pemeriksaan sinar X-ray, dokter dapat melihat apakah usus pengidap tersumat atau apakah ada tinja di seluruh usus besar. Yang ketiga, pemeriksaan rektum dan kolon bawah atau sigmoidoskopi untuk memeriksa kondisi rektum dan bagian bawah usus besar. Selanjutnya ada pencegahan inkontinensia ALFI. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Menggunakan pakaian dalam berbahan katun untuk mencegah iritasi. 3. Menghindari mengejan saat buang air besar. 4. Menghindari penyebab diare dengan menjaga kebersihan tangan sebelum dan setelah makan, serta kebersihan makanan yang dikonsumsi. 4. Mengkonsumsi makanan tinggi serat dan memperbanyak minum cairan untuk mengurangi risiko konstipasi. Kemudian pencegahan konstipasi. 1. Membiasakan diri untuk ke toilet pada waktu yang sama setiap hari. 2. Perbanyak makanan berserat tinggi termasuk kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, sereal, dan dedak. 3. Minum banyak air putih. 4. Cobalah untuk berolahraga secara teratur. 5. Coba atasi stres. Dan yang terakhir, jangan menahan keinginan untuk buang air besar. Penanganan inkontinensia ALPI dapat dengan metode non-operasi dan operasi, yaitu dengan cara pengobatan non-operasi meliputi konsumsi obat-obatan di bawah pengawasan dokter, perubahan diet, konsumsi banyak air putih, pengaturan rutinitas buang air besar untuk melihat usus dan sebagainya. Penanganan konstipasi. Jika konstipasi merupakan gejala dari suatu penyakit, pengobatannya bertujuan untuk mengatasi penyakit yang mendasarinya. Pada umumnya, penanganan konstipasi dimulai dari perubahan pola makan dan gaya hidup, seperti meningkatkan konsumsi air dan makanan berserat, memperbaiki pola makan, dan memperbanyak aktivitas fisik. Jika konstipasi sudah sangat mengganggu, dokter dapat memberikan obat yang dapat melancarkan pencernaan seperti suplemen serat dan obat pencahar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.